Jadi begini, saya pernah pengalaman bagi saya masuk di akal atau tidak masuk di akal. Jadi waktu itu saya dapat orderan mindahin kuburan sekitar 50. Jadi dia udah pernah dikubur, gara-gara tanah itu dijual karena ada pembangunan apartemen, komplek lah, semacam-macam mall, mau tidak mau kan dipindah. Nah, ceritanya itu hari pertama saya belum ada kejadian yang ganjil lah, tidak, cuman biasa-biasa aja. Nah, hari kedua sudah ada merasakan keganjilan. Kan ngegali itu nggak sembarangan. Jadi kita tahu yang mana yang tua dulu, nggak main gali enggak. Kita ngegalinya itu misalkan mana dulu yang tua, misalkan neneknya, uyutnya gitu. Nah, kebenaran tim saya kebagian yang kali dulu orang yang bikin saya kaget sampai sekarang aja saya masih berpikir. Saya tanya, ini orang ini dikubur udah berapa tahun? Sekitar 60 tahun. Yang saya kaget itu jasadnya masih utuh, rambut masih ada, itu perempuan. Jadi kalau bahasa itu mah dia punya helm kayak rontek apa-apalah gitu. Jadi kukunya masih utuh, panjang, hitam, terus rambutnya juga. Jadi kepalanya juga, kepala tengkoraknya masih ada, kainnya masih utuh. Kan kaget. Ceritanya saya mau angkat nggak angkat. Bisa jadi karena saya hawa takut, atau karena emang dia daya energinya kuat untuk diangkat ke atas. Bertiga saya nggak angkat. Jadi mayatnya itu masih kayak biasa. Padahal udah 60 tahun. Saya angkat ke atas cuman 20 cm itu jarak dari tanah itu, saya cuman bertiga itu buat saya taruh lagi. Berat banget ya? Kemungkinan kalau bagi saya perasaan saya berat, tapi bisa jadi karena saya takut. Ya logikanya 60 tahun jasad masih utuh. Mendingan kita meninggal baru tadi langsung kita kuburin, itu mah udah biasa, kita udah gak kaget. Ini mau 60 tahun masih kain putihnya masih utuh, tangannya masih utuh. Jadi pas diangkat lagi kedua kalinya masih gak kuat. Nah, ketiga kali saya minta bantuan para kailah, maksud minta dibantu supaya naik ke atas karena posisi gelap. Jadi pas ngangkat orang mayat itu cuaca gelap mas, jadi kayak mau hujan. Jadi gelap terus mau hujan kan kita makin jadi bulu kunduk saya juga merinding, terus hati juga gimana kayak orang ketakutan, kayak orang gua kayak salah gitu. Nah, kata teman saya, udah lu naik lah, ini kalau didiemin bahaya katanya, lama-lama pada pingsan semua ini. Jadi orang juga udah, pihak keluarga juga udah kebingungan karena nggak mau ngangkat. Dalam hati saya, apa dia nggak mau dipindahin? Itu nih, sampai sekarang aja saya masih bertanya, orang itu apa nggak mau dipindahin atau gimana gitu. Nah, teman saya turun kan ke akad, terus kata keluarga, habis ini yang itu katanya, yang satu lagi nih kejadian yang bikin saya kaget lagi. Berarti yang tadi udah keangkat? Udah keangkat tuh, yang tadi tuh ya, berhasil, walaupun bukan saya yang ngangkat. Jadi bukan saya yang ngangkat, saya ngerjain lagi yang sebelahnya, itu kembar. Oh dia kembar? Jadi anak kembar. Pas begitu kan kuburannya ada 2 tuh berendeng. Oh yang ini mah nggak ada. Jadi yang kembar mah berendeng jadinya. Jadi pindah, jadi ngegabung nih sama yang satu. Jadi kuburan 2 tapi mayat bersatu, satu lubang.
Jadi namanya kembar itu kemungkinan landakan mah ada dua, tapi liangnya tetap dia pengen gabung ke adenya kali gitu. Padahal kata bapaknya itu meninggalnya itu jaraknya sekitar 2 minggu. Jadi misalkan adenya dulu baru nyusul abangnya. Padahal kan sekitar 2 minggu itu kan harusnya jaraknya jauh dong. Nah kenapa pas saya gali itu jaraknya bisa berhendeng, bisa bersatu. Nah malamnya saya didatangi sama yang kembar itu. Jadi ibarat sadar nggak sadar, saya setengah nggak sadar kan kecapean setelah tidur. Dia bilang, "Bang," kata dia, "biarin abang jangan mikirin," katanya. "Walaupun misalkan abang gali sebelah sana juga emang saya mah adanya di adik saya menggabung." Jadi datang itu mah dia tanda terima kasih karena sebenarnya mah hati kecil mereka itu tidak mau dipindahkan. Aslinya itu tidak mau dipindahkan. Makanya ada yang satu malah datang ke rumah itu melalui impian, bongkar mah bongkar aja, tapi gue mau tetap pengen di sini. Jadi aslinya mah dia nggak ngikut pindah. Jadi cuman tanahnya aja yang kita bawa. Berarti Ruhnya masih di situ. kalau jasadnya tadi itu ketemu nggak? Justru nggak ada. Jadi satu gitu ya? Karena dia ngegabung, makanya dia bilang malam-malam waktu datang itu, dia bilang, "Makasih Bang, walaupun misalkan yang satu nggak ketemu, aslinya itu kami itu bersatu gitu." Jadi saya sama adek itu gabung. Gabung, ketemunya cuma satu tadi Iya, doang. sedangkan kan pihak keluarga tidak mau tahu karena dia ngerasanya dua. Kainnya juga nggak ada ya Mas? Justru kalau kainnya justru sejenis pakaian, pakai. Jadi dia meninggalnya itu umuran 6 bulanan. Jadi maksudnya masih bayi berarti 6 bulan. Jadi bayi kembar, hidupnya cuma 6 bulan. Nah, Oh ini beda sama yang ini iya. sekeluarga yang pokoknya ini keluarga semua nih. satu keluarga. Yang 50 kuburan itu macam-macam ini. Jadi yang pertama itu neneknya yang nggak keangkat sama nggak saya. angkat itu neneknya. Nah, ini cucunya kalau kata kita mah cucunya meninggal di samping neneknya. Nah, sedangkan yang pertama meninggal tuh adenya. Nah, dapat 2 minggu kemudian abangnya itu Dan mereka meninggal waktu masih bayi. semua. Nah, yang saya bingung makanya pihak keluarga nggak ngerasa orang dia mah di sini di kuburan kok bisa di situ. Kan kita ngejelasinnya bingung. Saya bilang emang adanya ini nih kan sampai sekitar kalau bayi itu hampir 80 cm lah kalau ukurannya kita gali bayi itu ukuran 80 cm kalau ukurannya misalkan yang dewasa itu sekitar 1,5 tuh kedalamannya tuh kalau bayi mah paling 80 cm. Nah itu udah kita nyampe mentok ke dasar tidak ada, tapi yang satu ada kan namanya yang udah bekas mayat itu ada gurat si tanah itu beda gitu. Jadi kayak arang kayak abu dia. Kalau tanah merah kan tanah merah mah biasa aja gitu. Kalau ada yang mayatnya itu walaupun udah nggak ada tengkorak nggak itu ya itu Teksturnya berubah ya? berubah kayak abu. Nah ya saya bilang malamnya itu yang bikin saya nyampe sekarang ingat itu jangan dipikirin Bang, saya terima kasih telah dipindahkan ke tempat yang layak. Cuman kalau abang saya itu emang nyatu sama saya, kami itu kembar gitu. Nah yang sama abang nggak keangkat itu nenek saya. Jadi diceritain sama dia. Kalau dalam mimpi Bang Unyil dia itu bentuknya masih anak kecil atau Nah kalau yang itu anak kecil, kalau yang satu berarti saya bilang yang itu cewek. Berarti dia datang itu bentuknya bukan bayi ya, itu udah agak besaran gitu. Udah besar. Ya pokoknya gimana sih kalau umuran 8 tahunan yang datang ke saya. Nah yang kalau neneknya itu dia sebenarnya nggak mau dipindahin. Silahkan aja jasad gue mau bawa.
tapi gua kan tetepin tanah gua, jadi ngerasa itu tanah dia gitu. Nah hari kedua itu saya bilang, nah hari ketiga yang lebih itu lagi hujan petir, pokoknya mah tinggal sisa itu sekitar 25 kuburan lagi. Nah kan setiap tergantung menggali itu saya itu tergantung fisik ya, kalau fisik lagi stabil bisa 10 sehari itu, atau bisa 15, namanya ngegali bekas digali mah kan cepat gitu, nggak kayak kita gali baru. Nah hari ketiga itu serba salah, kita gali salah, nggak digali salah, karena hujan baru 50 cm air udah naik, udah naik, sedangkan kita harus ngambil dasar yang di bawah. Nah posisinya itu ya air udah segini, pihak keluarga nggak mau tahu karena posisinya kan udah tanda tangan kontrak bahwa dia nggak mau tahu kan, kalian perjanjian mau hujan mau panas lanjut. Saya bilang gimana ini bang ke abang, kata abang saya udah terserah lu mau dilanjut, udah lanjut aja. Kan dilanjut tuh, pas ukuran 20 cm lagi ada lagi jadi 2. Apa nih yang ada lagi? Masih yang utuh lagi. Jadi kalau yang lain-lain saya ngeceritainnya karena udah biasa aja itu mah. Iya, biasa aja. Ini mau balik lagi malah lebih bersih. Ini jasadnya utuh lagi. Kain putihnya juga masih bersih. Tapi udah lama meninggal. Itu sekitar 80 tahun. Lebih lama ya. Suaminya. Suami istri. Jadi suami istri. Kemungkinan kalau suaminya itu masih orang-orang apa juga kali. Orang saya juga kaget. Masalahnya saya bilang ke tempat untuk gali baru itu, tolong jangan dalam-dalam, anggaplah 80. Nah ternyata pas kita angkat kayak orang biasa gimana sih, kayak jasad baru, mau tidak mau kan harus dalam. Jadi kata yang ngegali yang di tempat yang ini kita gali nih, kita bongkar kan, mau tidak mau kita pindahin di sana. Dia mau ngegali ukuran 80, giliran yang datang masih panjang, masih utuh kan, mau tidak mau harus ngegali lagi, posisi hujan. Pas giliran saya angkat, nah itu mah yang saya sampai sekarang masih bertanya tuh gini, tanpa kita ngeluarin tenaga dia ngikut naik. Oh justru yang ini lebih mudah diangkat ya. Subhanallah. Baru nah. Jadi pas saya tangan masuk begitu bertiga, nah baru dia ayo angkat. Itu dia ngangkat sendiri naik. Jadi kayak kita nggak ngeluarin tenaga, dia ngikut. Baru giliran ke atas tuh, orang kan kaget di atas. Yang benar ini, kan ini udah 80 tahun. Saya kan ngerasa, emang ini cowok, ini lakinya yang tadi yang lu angkat. Jadi suami istri itu tuh asli, ibarat kata kelebihannya saya nggak tahu itu ya, misalkan dia waktu di dunianya berbuat apa, kemungkinan dia itu. Makanya jangan heran kalau misalkan kalau ada cerita misalkan kemungkinan namanya udah dikubur pasti jadi tengkorak, tidak mungkin, nggak bisa begitu. Kemungkinan masih ada yang itu. Jadi kan kebanyakan orang cerita yang menggali itu misalkan tengkoraknya dong, emang benar kebanyakan tengkoraknya, tapi saya yang selama hampir 17 tahun bermacam-macam saya pernah ngerasain yang namanya masih utuh. Ada yang tanpa, ibarat kata gini, yang nggak ada sekalipun banyak. Tidak bersisa ya. Tidak bersisa, boro-boro tulang gitu. Ciri tanahnya aja kita bingung nyamarinya mana yang bekas mayat itu. Jadi kalau kisah yang saya bilang tadi yang wujudnya masih nyata itu kurang lebih saya pernah nemuin 6 yang aslinya masih kelihatan kayak lonjoran itu 6. Nah yang lebih dahsyat 4, jadi ada sisa 6 itu dari rumah aja saya udah disambutnya dari minyak. Jadi kata saya, kok mas lu nyium minyak? Ya kayak sama minyak.
Aroma di rumah saya nih udah. Jadi besok nih saya mau berangkat nih. Malamnya itu kayak ada tamu tapi nggak kelihatan. Jadi kayak ada makhluk yang wangi, yang kasat mata kita tidak melihat tapi kita bisa merasakan wanginya. keberadaannya dia. Keberadaannya dia karena merasakan kan hawanya beda. Saya bilang ada apa ya? Oh iya besok tinggal sedikit lagi mah, kata saya gitu ke istri. Nah besok saya berangkatlah ke keramat itu. Pas saya gali emang benar yang malamnya datang itu ternyata yang saya gali itu mau baru 20 cm. Aroma bunga ada, aroma minyak, pokoknya mau tanya ke itu saya bilang dulunya ahli ibadah, kata dia. Jadi ahli ibadah. Berarti aromanya itu sama persis yang datang ke rumah Iya. Emil sebelumnya. Jadi saya malamnya itu didatangin aroma itu. Nah pas saya gali nyata dalam hati saya ini mah yang sama. Saya penasaran. Saya langsung nanya ke pihak keluarga, ini siapa? Namanya Anu. Dulunya dia seorang ibadah. Dia bukan gelar, cuman udah hospital haji. Udah berapa tahun nih? Ya, hampir 100 tahunan lah kata saya mau belum di. Nah, itu aja anak-anaknya udah pada meninggal semua, itu yang lu kuburin itu anaknya. Jadi ternyata yang 2 orang yang saya bilang tadi itu apa? Iya. Yang wujud itu suami istri anak dia, tapi dia mah udah nggak ada berbentuk, cuman tanahnya tuh bersih. Terus aroma tanah itu gimana sih? Wanginya minta kan mana ada tanah wangi? Ini wangi. Berarti jasadnya nggak ketemu, cuman tanah. Dari urat tanahnya itu masih ada. Cuman wangi-wangi tanah itu sampai saya pindahin ke tempat yang baru gitu. Pas gali yang baru aja, padahal kan udah beda tanah. Aroma dia nggak hilang. Sampai ke rumah keciuman aroma. Keciuman saya ngebayang. Kalau di diri gua ada begitu aja, jadi ibarat kata sampai wangi gitu kan, buset. Itu kemujizatan dari Allah itu, manusia itu ya itu nyampe meninggalnya pun wangi gitu. Jadi kan kalau aroma-aroma orang meninggal itu bermacam-macam tergantung amal perbuatan kita selama di dunia. Saya bilang ada yang digalinya enak, ada yang kayak karet kayak batu. Itu wallahu alam bimurad, saya nggak tahu itu urusannya. Cuman pengalaman saya itu di bidang gali mau mindahin kemo baru ya itu. Cuman yang lebih seru lagi itu ya tadi yang 2 orang yang saya angkat saya nggak sanggup. Nah kalau yang satu itu sampai kelarnya saya sendiri karena saya ngerasa aromanya wangi, terus tidak ada kata capek. Banyak kata teman-teman, waduh mentang-mentang enak katanya sendirian. Ya saya bilang udah biarin, yang lain mah pindah aja yang mana gali yang mana. Itu saya sampai kelarnya saya. Cara ngambilnya pun saya pelan itu mah, dari kaki dulu sama saya tanahnya. Kan tanahnya kita seset dulu, nggak boleh sembarangan. Jadi kan landakannya begini, misalkan waktu dia meninggalnya di ini, tuh kita ambil dari kaki dulu tuh. Nah ditaruh tuh di kain kapan yang baru, diberi. Malamnya pagi datang. Kata dia, iya gara-gara dia malah ngomong itu mah. Oh, ini Pak Haji yang minyaknya wangi itu. Yang wanginya tadi. Lu datang malam. Kemimpi apa? Nyata. Oh nyata. Serba putih, jenggotnya segini, dia pakai kope haji. Jadi kalau saya bilang kemungkinan hanya saya aja yang bisa ngerasain dan bisa ngelihat, karena kemungkinan waktu itu bisa jadi saya suruh ngelihat bahwa nih kalau lu pengen tahu aslinya gua, wallahu alam saya juga nggak tahu tuh, tahu dia tahu siapa, yang penting dia wajahnya saya hafal banget gitu.
Jadi jenggotnya segini, pakai kopiah. Dia cerita gara-gara keserakahan dunia, kata dia cerita ke saya tuh, gara-gara keserakahan dunia yang udah dikubur aja untuk diangkat. Dalam hati dia ngebilangin sebenarnya mah ke saya itu dia bisa jadi ke anak-anaknya, gara-gara dunia kalian mau aja Mindahin kubur mindahin keluarga yang udah tenang. Jadi 90 tahun, yang 100 tahun, yang 80 tahun kan harusnya udah tenang. Gara-gara dunia kan, gara-gara dibeli sama orang dipindahin. Kalian gara-gara dunia, istilah kata kasarnya, yang udah tenang aja sampai diganggu-ganggu, apalagi kalian masih di dunia. Itu nyeramain saya. Kamu kalau setiap gali jangan sekali-kali main ceroboh. Kan kami juga punya alat. Kan kita namanya orang busut, ibarat orang bergaju lah bahasa saya bilang kan bergaju. Jadi kalau ngegali itu, Mbak, wait, gali, yaudah. Udah main bacok. Ternyata dia harusnya kita assalamualaikum dulu, Fatihah dulu, baru diberikan. Memang enggak kan, namanya juga tukang gali asal berowok baik, maksudnya asal bacok. Nah itulah dari tadi itu saya dibilangin, kami juga punya alam. Ibarat kata lu jangan lu aja punya nyata, gua juga ada nih alam lu, jangan main bacok. Kadang diajarin jangan dari pala dulu. Jadi makanya saya apal digali itu dari itu. Jadi jangan main asal aja menggali itu. Ini bagi-bagi orang yang berpengalaman, maksudnya yang baru-baru mau kayak saya ntar nih, misalkan YouTuber nih, kebagian pas keluarganya mau ngikuti gali, jangan main asal. Maksudnya dari kaki dulu. Jadi ibarat kata kita orang mah sopan, maksudnya jangan dari pala, namanya orang nepuk pala kan nggak sopan ke orang tua mah. Dari kaki dulu, ibarat kata kita sujud itu dari kaki, baru sebelum gali bismillah dulu, izin dulu, takutnya dia nggak istilahnya nggak terima atau gimana, udah diganggu-ganggu ibaratnya. Walaupun kita dibayar nih, kan namanya kita mah dibayar sama keluarga, harusnya kan negornya ke keluarga, tapi kebanyakan emang negor yang suka gali. Karena ya tukang gali yang langsung bersinggungan. Iya, justru yang sering kena teror tukang gali, apalagi tukang galinya ceroboh. Dalam arti gini, dianggap bercanda, sedangkan di keramat itu tidak boleh sama sekali bercanda. Kalau kita fokus menggali harus menggali. Kadang ada orang itu bercanda, jadi ngegali itu dianggap main. Harusnya kita itu serius, karena kita mau bukan nguburin kucing, bukan nguburin binatang, ini manusia, jadi harus dimuliakan. Kebanyakan orang kan kadang bercanda, jadi bahan-bahan candaan. Nah, saya akan ceritakan kisah nyata lagi. Saya waktu 2016 ada kisah pribadi saya dan tim saya. Jadi waktu 2016 itu nggak, bedanya nggak banyak, cuma 9. Itu orang dewasa semua. Jadi ceritanya yang gali itu 6 orang. Yang 2 giginya nggak giginya itu kehilangan 2, jadi udah ompong 2. 2 orang ompong. 2 orang ompong nih. Dari 6 nih 2 orang ompong. Nah, yang 1 giginya 2 hilang, yang 1 8, jadi ompong cuma 8. Nah, pas ngegali saya dapet gigi Di tanah. ya ada ini mau utuh, gigi bersih. Gimana sih gigi zaman dulu, kali ini dia ninggalnya hampir 75 tahun udah dikuburnya itu. Jadi saya nemuin gigi dari atas 4, bawah 4. Sedangkan kalau yang saya ceritain itu yang 1 man 2 doang di atas hilangnya. Nah saya nemuinnya kan atas 4, bawah 4 masih berbentuk begitu tuh gigi. Nah saya bilang
nih ada gigi, ketemu giginya doang ini mah. Nah kata teman saya yang satu, tuh bakal dia, kata dia, kan dia nggak punya gigi 2, waduh kelebihan. Nah yang 8, wah kurang muat, itu gigi diputar, jadi gempar sana, jadi di bahan mainan tuh si gigi itu dilempar sini lempar sana. Malam Siapa tuh? yang punya giginya datang, Ke Bang Uyo apa ke yang berdua? ke yang bercanda. Gimana ceritanya Bang? Nah ceritanya kan saya ngebagiin amplop tuh, ibaratnya gajian. Nah tahu-tahu pas ngobrol dia, ibu kalau orang kan kesurupan. Yang kesurupan siapa? Yang mainin gigi itu. Ini berdua kan yang mainnya? Salah satunya yang Salah satunya kemungkinan dia lagi pikirnya lagi kosong, masuk gitu. Lu semua bahasa itunya mah bahasa Betawi itu ya. Lu semua ibarat kata macam-macam. Gua juga masih hidup, cuman beda alam. Dia bilang gigi gua putar, coba gigi lu kalau gua putar gitu, rasanya kayak gimana? Jadi sebenarnya dia nggak terima. Kan saya bilang, kadang tukang ngegali itu bercanda ya. ngawur. Jadi namanya juga kan sih hidup lagi gitu. Nah ternyata gigi bisa hidup. Itu orang jadi nih gara-garanya mah ini tuh unjuk-unjuk ke yang satu. Saya bilang maafin, kemungkinan keteledoran saya selaku tim ngebilangin bahwa selama ini jadi satu orang ini mah belum pernah diajak, saya ajak los. Jadi kalau bahas itu Yuni, jadi nggak boleh tempat salam dikit memang. Nah itu dia, jadi ceritanya langsung. Nah saya ditunjuk-tunjuk. Suatu saat begitu lagi, tunggu aku buset, saya bilang sempet saya mau pensiun gara-gara itu tuh tahun 2016 tuh saya sempet mau pensiun sebetulnya. Gue takut. Nah berhubung emang udah dasar bidang, walaupun mau berhenti juga tetap orang datang lagi ke rumah, Tetap ada orderan ya Bang? Makanya saya bilang di daerah saya itu ya kebanyakan aslinya saya yang mindahin, ya bermacam-macam. Jadi ada sisi positifnya bagi saya dalam arti banyak ada sisi negatifnya dalam arti gini. Positifnya saya punya pengalaman. Namanya mindahin itu dengan hati yang ikhlas dan tenang, insya Allah lancar. Tapi kadang ada negatifnya gini. Kalau ukuran satu orang mindahin 500.000, misalnya kalau 50, nah berarti dunia. Berat bagi saya itu untuk itunya. Jadi untuk setiap kerja aja itu pasti nggak ada yang beres. Jadi beda kalau kita kulit perusahaan pabrik atau misalkan di bangunan, itu kan kita udah punya patokan. Kalau di bidang begitu tidak boleh dipikirkan tuh uang. Jadi uang belakangan. Yang penting niatnya kamu menolongin, membantu orang ini. Nah itu biasanya keberkahannya melebihi. Jadi ibarat kata saya kalau kadang lagi mood, udah yuk nggak usah mikir harga. Kan sekarang itu sistem borong. Satu lubang sekian, gitu. Itu namanya sistem borong. Padahal aslinya tidak boleh begitu. Lillahi ta'ala dalam arti gini. Mampunya keringat kita berapa untuk di mayat ya, jangan ibarat kata bukan beda kita kerja gitu kan. Ini mah kita diminta tolong bang mau enggak mindahin kuburan, harusnya jawab ya, jangan nanya berapa satu lubang, itu harusnya tidak boleh. Nah saya sempet ada ngawur waktu itu, saya nanya berapa per lubang gitu, emang ada berapa? Ada sekitar 45 bang. Itu berikut bayi-bayi bang. Jadi ini mah yang 45. Ini beda lagi nih. Buset, saya bilang ratusan. Tahun berapa nih ya? Jadi dari 2016 nih yang mulai orderan pindah-pindahin karena pembangunan udah mulai kesini-sini nih. 16, 17, 18, 19 sampai kemarin pun ibaratnya sampai 2021 nih ya, itu saya minta masih mindahin, cuman enggak
kalau misalkan kadang tahapannya ada yang 30, ada yang 20, ada yang 3 biji, 5 biji gitu, 5 kuburan. Tapi sejak corona ini kebanyakan nguburin yang asli Baru, sih yang baru ya, yang baru. daripada ngebongkar. Bongkar. Justru yang mau ngebongkar yang 300 ini saya belum, mungkin tahu PT-nya belum untuk ngeluarin. Ini jadi rencana Oh, ada ini lagi. saya dapat orderan 300. 300 nih. Berarti lokasi tempat tinggal Bang Unyil itu dulu tuh banyak makam. Terus dibangunlah pembangunan ya. Pembangunan seperti apartemen, mall, komplek. Berarti bangunan itu sebenarnya berdiri di atas tanah pemakaman. Kalau kita buka kalau tahu silsilahnya mah orang tidak akan mau ke sono. Cuman yang tahunya rapi, gedung mewah. Cuman ntar yang merasakan yang Ya yang tinggal di sana nanti ya. Saya bilang begitu. Makanya kalau di daerah-daerah saya kalau ada yang saya bilang kan itu mah. Makanya orang ngomong, oh ini mah aman. Saya yang ngerasain.